Selamat pagi, senang sekali berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Mari kita berdoa memasuki renungan pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan baru. Pagi ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu, biar kami boleh belajar mengerti tentang kebenaran-Mu. Tuhan, tolonglah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara, tema pagi ini adalah kerjasama ya. Dalam tema besarnya yaitu kasih menutupi segala sesuatu. 1 Korintus 13 tentang kasih ya. Ayat pokok kita ada di dalam Lukas pasal 5 ayat 19 saudara. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Kita sudah tahu kisah ini bahwa ketika ada seorang lumpuh ya ingin masuk ke sebuah sinagog, mungkin ketika Yesus datang kembali ke Kapernaum ya, ada di tempat itu menyampaikan firman Tuhan dan terjadi banyak kesembuhan sehingga orang berkumpul dari Yudea, Galilea, bahkan dari Yerusalem mencari Yesus ya. Dikatakan juga bahwa ada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat juga ada di tempat itu saudara. Nah, ada seorang lumpuh yang akhirnya tidak dapat masuk ke dalam ruangan itu karena terlalu penuh dan sesak. Nah, disinilah ada 4 orang temannya saudara. Ya, 4 orang temannya ini mempunyai kesehatian bekerja sama. Ya, karena tema kita pagi ini adalah kerjasama. Keempat orang itu berusaha membawa tempat tidurnya, diberi alas tertentu sehingga mereka dapat mengikat sudut-sudutnya dan mengangkat orang itu sampai ke atap rumahnya. Dikatakan ada yang dalam Injil dikatakan membongkar atapnya, ada juga yang membuka atapnya. Sehingga orang lumpuh itu diturunkan oleh keempat temannya persis dikatakan tepat. Ya tadi tepat di depan Yesus saudara. Kalau kita teruskan ayat ini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara, keempat temannya ini mempunyai empati dalam menghadapi kesulitan temannya ini. Dan disertai ya bagaimana menolong dengan perbuatan yang nyata saudara. Mempunyai empati artinya mempunyai perasaan, mempunyai hati yang merasakan kesusahan orang itu saudara ya. Sehingga bukan iba terus menolong, bukan belas kasihan di sini saudara. Dia merasakan bagaimana kalau saya menjadi dia sakit, lumpuh, tidak ada yang menolong, bagaimana? Jadi rasa empati itu mendorong keempat temannya itu sama-sama untuk mengangkat orang itu. Bekerja sama untuk mengangkat orang itu. Tentunya saudara, dalam kita hidup pun tidak lepas dari pergumulan. Bahkan ada kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak dapat ditangani oleh seorang diri gitu saudara ya. Ya ataupun kita ya. Sehingga perlu orang lain untuk dapat menolong. Nah demikian orang itu kalau dia tidak dapat masuk ke ruangan itu dan tidak ada teman-temannya yang mampu mengangkat, mungkin dia tidak bisa ada di depan Yesus ketika itu. Tapi karena kerjasama yang baik daripada teman-temannya dan mempunyai rasa empati yang dalam, ya merindukan kalau temannya sembuh pun bisa bersama-sama melayani. Saya mempunyai keyakinan bahwa keempat teman ini orang-orang yang mempunyai iman yang sungguh kepada Kristus karena sudah mendengar firman Kristus. Lukas 10 ayat 27 katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Jadi mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini perlu satu usaha
perlahan-lahan sehingga kita mampu dapat melakukannya ya. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan, kita harus ada di tengah masyarakat dimanapun, mempunyai hati yang seperti itu, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tidak terbatas lingkungan itu, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang Kristus ya. Dan selain mempunyai kasih kepada sesama dan mempunyai empati yang besar, Yakobus 2 ayat 22 pun menuliskan bagaimana ketika iman itu bekerja sama. Ya. Iman bekerja sama dengan apa? Dengan perbuatan. Iman keempat orang ini ya bekerja sama sehingga mengangkat orang itu dan meletakkannya sampai bisa di depan Yesus. Ya, di ayat 20 tadi dikatakan Yesus melihat iman mereka. Bukan iman daripada si lumpuh, tapi iman mereka. Yang ditujukan adalah 4 orang rekannya ini yang mempunyai iman yang kuat sehingga mau membongkar, mau membuka atap di atas, sehingga dengan bersusah payah ya harus naik ke atas, ya harus menggotong dengan bersusah payah dan mau menurunkannya. Kasih tidak terbatas, saudara. Ya, kasih menutupi segala sesuatu. Ya, tidak ada alasan apapun tanpa kita berbuat kasih, saudara ya. Demikian Kristus, tidak ada batasan ketika dia mengasihi saudara dan saya. Ya, bahkan dia mau mati di atas kayu salib. Empati, mempunyai kasih yang pada sesama, dan bekerja sama seperti Yakobus 2:22 katakan. Apa yang menjadi perenungan kita pagi ini, saudara ya? Kita merenungkan bahwa kita bekerja bagi Kristus. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita harus membawa terang Kristus. Garam kepada dunia ini. Bagaimana mereka merasakan kasih yang ada, yang Kristus berikan melalui kita untuk dapat kita salurkan. Ya. Yohanes 9 ayat 4 mengatakan seperti ini. Ini menjadi perenungan kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini yang Yesus katakan, Dia adalah Bapa, aku adalah Yesus. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus pun mengerjakan pekerjaan yang dari Bapa. Dan kita sebagai utusan daripada Kristus, ketika kita ditebus, kita diselamatkan, artinya Kristus ingin menggunakan, memakai saudara dan saya untuk menyampaikan kasih Kristus kepada setiap orang, saudara. Dan mengerjakan pekerjaan selama hari siang. Kalau tidak nanti datang malam, artinya kalau malam sudah tidak mempunyai kesempatan untuk kita berbuat sesuatu. Ya, dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Sehingga tidak ada orang lagi bekerja pada saat itu. Mari saudara kita bekerja sama untuk menolong sesama. Kasih terbesar dalam segala hal. Itu menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Biar kita belajar bekerja sama dalam melayani Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu. Kalau pagi ini kami boleh belajar lagi bagaimana kami bekerja sama. Mempunyai empati kepada orang-orang yang perlu kami tolong. Tuhan, letakkanlah kami dimanapun kami berada. Menjadi terang-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Biar Engkau berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada dalam usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan. Berkat Allah menyertai. Terima kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.